Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Ikhwani wa akhwati, saudara-saudariku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama ana di sini. Ya, alhamdulillah masih saja Allah selalu berikan nikmat dan nikmah yang luar biasa yang Allah berikan kepada kita semua, sehingga kita dapat kembali ya berbincang-bincang ya terkait permasalahan, terkait hal-hal ya yang harus, yang patut, yang wajib ya, kita telaah, yang wajib kita bahas ya, terkait tentang dinul Islam, tentang Allah Azza wa Jal, tentang syariah Nabi SAW dan sebagainya. Ikhwani wa akhwati rahimani wa rahimakumullah jami'an. Pada kesempatan kali ini, seperti yang kita tahu bahwasanya Islam merupakan agama yang menuntut tentang kejujuran dan kebenaran. Al-haq, as-sidq, al-haq was-sidq, serta keadilan. Lawan kata dari mereka semua adalah al-zalim, al-zulm ya, al-batil, al-butlan, dan al-kadhib. Ya, lawan kata dari hal tersebut merupakan kebatilan, kezaliman, dan kebohongan. Ikhwani wa akhwati sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Seperti yang kita tahu, Islam merupakan agama yang hak, agama yang menuntun kepada kejujuran. Maka dari itu, kita sebagai seorang umat muslim harus bagi kita untuk selalu berperilaku jujur. Ya, menanamkan dalam diri kita bahwasanya kita sebagai seorang umat muslim harus selalu senantiasa memiliki sifat jujur ya. Menanamkan sifat kejujuran merupakan tanda bahwasanya kita seorang muslim yang baik, yang mengikuti sesuai ajaran Allah, sesuai syariat Allah dan syariat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Islam juga jelas ya mengharamkan yang namanya kebohongan, sifat al-kadzib. Bahwasanya sifat al-kadzib merupakan sifat di mana sifat tersebut merupakan sifat orang-orang yang mendustakan atas apa yang Allah turunkan dan atas apa yang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ajarkan. Karena itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan Allah Subhanahu Wa Taala beserta para rasulnya, beserta Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengharamkan yang namanya dusta ya, atau namanya kebohongan, al-kadzib. Maka dari itu, di antara dalil yang mana Allah Subhanahu wa taala mengharamkan yang namanya dusta ya, yaitu dalil yang mana Allah Subhanahu wa taala menyuruh kepada kita untuk selalu menanamkan pada diri kita sifat kejujuran. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kum ma'as sadiqin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kum ma'as sadiqin. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan jadilah kamu bersama orang-orang yang jujur, yang benar ya. Jujur melambangkan kebenaran. Ikhwan dan akhwat sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan begitu pula bagaimana dengan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menjelaskan tentang keharusan bagi kita untuk selalu senantiasa jujur dan menjauhi sifat dusta.
Qala Nabi alaihi salatu wassalam, "Alaikum bis-sidq fa innahu yahdi ilal birr wa innal birra yahdi ilal jannah." Apa yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam katakan dalam hadis tersebut? Alaikum bis-sidq. Haruslah bagi kalian untuk selalu merasa jujur, untuk selalu menanamkan kejujuran. Fa innahu yahdi ilal birr. Maka sesungguhnya kejujuran tersebut memberikan petunjuk kepada fa inna sidq yahdi ilal birr. Kejujuran menunjukkan kepada kebaikan, kebenaran. Wal birru wa innal birra yahdi ilal jannah. Dan kita akan menjelaskan tentang arti ayat tersebut setelah jeda berikut ini. Ikhwani wa akhwati, kita lanjutkan kembali penjelasan tentang hadis ya, yang mana Rasulullah SAW bersabda, yang mana artinya ya tentang alaikum bis-sidq fa innahu yahdi ilal birr wa innal birra yahdi ilal jannah wa ma yazalu ar-rajulu yasduqu wa yataharra as-sidqa hatta yuktaba 'inda Allahi siddiqan wa iyyakum wal kadhiba fa innal kadhiba yahdi ila al fujur wa innal fujura yahdi ila an-nar wa ma yazalu ar-rajul ay yakdhib wa yataharra al-kadhib hatta yuktaba 'inda Allahi kadzaban. Kita lanjutkan artinya tentang wa ma yazalu ar-rajul wa ma yazalu ar-rajul ay yasduq wa yataharra as-sidq hatta yuktaba indallahi siddiqan. Ya. Bahwasanya seseorang lelaki yang senantiasa melakukan kejujuran, menanamkan kejujuran di dalam dirinya, sampai Allah menuliskan padanya bahwasanya dia itu bersifat jujur, maka dia akan masuk surga. Wa iyyakum wal kadhib. Dan jauhilah dusta. Fa innahu yahdi ilal fujur. Karena dusta menunjuk kepada suatu keburukan. Wa innal fujura yahdi ilan nar. Dan bahwasanya al-fujur, keburukan tersebut menunjukkan kepada membawa atau menunjukkan kepada neraka. Wa ma yazal al-'abd wa la yazalu al-rajul. Dan senantiasa seorang lelaki, seorang hamba melakukan kebohongan, kedustaan dan menanamkan pada dirinya dusta, yang namanya dusta, sampai Allah menuliskan padanya bahwasanya dia merupakan orang yang berdusta dan pantas baginya itu masuk neraka. Dari hadis tersebut kita tahu bahwasanya yang namanya kejujuran, sekecil saja apapun kejujuran itu, dapat membawa kita ke jannahnya Allah Azza wa Jalla, surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apalagi kita terus memperbanyak dalam diri kita kejujuran, kebenaran, maka pada hal itu Allah akan menunjukkan kita nikmah yang lebih besar, surga yang lebih tinggi, level yang lebih tinggi, insyaallah. Apalagi dengan orang-orang yang berbuat keburukan, sedikit saja dia berbuat keburukan, dia berbuat kedustaan, dia berdusta,
maka telah tertulis amalannya di sisi Allah bahwasanya dia berdusta dan pantas baginya untuk masuk neraka. Apalagi dia banyak berbuat dusta, maka pasti jelas Allah masukkan dia ke dalam neraka. Ikhwani wa akhwati rahimani wa rahimakumullah. Ini merupakan suatu perkara yang kita harus memperhatikan perkara tersebut. Karena kebanyakan orang di dunia ini merasa ringan dengan melakukan kebohongan, kedustaan. Jangankan terhadap sesama teman kaum muslimin, jangankan terhadap sesama saudara, saudari, sesama muslim, dengan saudara-saudari sesama keluarga saja mereka berbohong. Dan mereka menganggap bahwasanya ya hal tersebut biasa saja gitu. Mereka tidak menganggap bahwasanya secuil apapun. Karena sesuatu hal yang bersifat kecil lama-lama bisa tumbuh menjadi besar. Dan tingkat kebohongan sekecil biji atom saja dapat membawa kita ke neraka. Apalagi kebohongan tersebut menjadi besar. Sudahlah neraka pertama, neraka kecil aja, neraka paling sedikit lah kalau kita tidak tobat kepada Allah. Apalagi semakin besar kita berbuat kebohongan, semakin banyak Allah letakkan, semakin bawah Allah letakkan posisi kita di neraka. Dan semakin banyak kita berbuat kejujuran, insya Allah Allah akan letakkan level jannah kita semakin tinggi. Dan kita akan membahas terkait tentang kejujuran ya, dan pembagiannya, dan kedustaan dan pembagiannya setelah jeda berikut ini. Bismillahirrahmanirrahim. Ikhwani wa akhwati, kita lanjutkan pembahasan berikutnya terkait dengan jujur beserta pembagiannya ya, serta dusta beserta pembagiannya. Dimana seperti yang kita tahu ya, yang namanya jujur pasti ada dusta. Di mana telah disebutkan di hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya, mana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ayatul munafiq salah ya, idza ahdatsa kadhiba, wa idza wa'ada akhlafa, wa idza tumina khan ya. Sebelum itu seperti yang kita tahu bagaimana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ya, kita tahu tentang beliau bagaimana ya, siddiq ya, kemudian amanah, kemudian tabligh, kemudian fatanah ya. Itu seperti yang kita tahu saja ya, beliau itu orangnya jujur, bahkan kejujurannya sampai luar biasa. Meskipun dakwah beliau sampai-sampai didustai oleh para kaum musyrikin, akan tetapi mereka masih mempercayakan barang-barang mereka kepada beliau untuk disimpan di tempat beliau. Itu tandanya bahwasanya mereka percaya kepada Nabi alaihi salatu wasallam. Beliau merupakan orang yang sangat dipercaya. Beliau merupakan orang yang sangat jujur. Kejujurannya itu kalau kita bilang tidak ada taranya ya, di atas manusia. Ikhwan wa akhwati sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala.
Maka dari itu Nabi SAW bersabda, ayatul munafiqi salah. Tanda-tanda dari ciri-ciri dari orang munafik ada 3. Idza ahdatsa kadzaba, wa idza wa'ada akhlafa, wa idza tumina khan. Jikalau dia berbicara, maka dia berbohong. Jikalau dia memiliki janji, berjanji, ya, dia mengingkari janji. Jikalau dia diberi amanah, dia berkhianat. Maka seperti yang kita tahu dari hadis tersebut, kebohongan, dusta termasuk ke dalam ciri-ciri orang munafik. Kita tahu bahwasanya orang munafik merupakan orang yang pelin-pelan. Pelin-pelannya melebihi pelin-pelan biasa. Jauh di atas pelin-pelannya manusia, di mana pada saat dia menentukan sesuatu, jauh dari tersebut. An-nifaq, nafaqatul jubbah, ya. Nafaqatul jurbah. Kenapa nifaq dinamakan nafaqatul jurbah? Nafaqatul jurbah itu merupakan sarang binatang jerboa, ya. Jerboa itu tikus tanah, seperti yang kita tahu. Dia itu kenapa dibilang pelin-pelan? Karena sarang itu banyak, lubangnya itu banyak, dia bisa pindah-pindah kemana aja. Nafaqah itu merupakan lubang-lubang jerboa, ya. Itu ciri-ciri orang munafik, ciri-ciri orang yang berdusta, ya. Sukanya berbohong, tidak suka kejujuran, menjauhi yang namanya kejujuran. Dia mengikuti kata-kata syaitan, dan bahwasanya syaitan menggodanya untuk melakukan kedustaan, kebohongan. Bahkan sampai Imam Abu Bakar Al-Marudhi rahimahullah mengatakan, ya, bahwasanya beliau pernah mendengar seorang bertanya kepada Abu Abdullah Imam Ahmad, ya. Imam Ahmad disebutkan pula kepada beliau tentang jujur dan ikhlas. Beliau mengatakan, dengan jujur, ya, dengan jujur maka suatu kaum akan menjadi tinggi kedudukannya, posisinya, ya, seperti yang kita tahu. Maka dari itu kejujuran merupakan suatu hal yang perlu kita pegang sebagai seorang muslim. Jangan sampai kita, ya, sekiranya kita telah memegang Al-Quran dan Sunnah, rupanya dalam permasalahan muamalah pada saudara kita, muamalah kepada teman kita, muamalah kepada kakak, adik, ibu dan ayah kita sampai berbohong. Maka dari itu Allah menyuruh kita kepada kejujuran. Dan jangan sampai kita meninggalkan yang namanya kejujuran. Semoga Allah selalu merahmati kita dan selalu buat kita selalu berada dalam kejujuran, dan Allah selalu memberikan kita hidayah. Bil akhir, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.